Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuzul Komaryadi. Saya dari jurusan PAI akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu magang 1 dari kelompok 56. Jadi kami dari kelompok 56 itu melakukan observasi di SMP Negeri 1 Sampit. Alamatnya yaitu Jalan Pajajaran nomor 11, Desa Campursari, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Jadi secara umum kami itu melakukan observasi dengan dua metode, yaitu yang pertama offline dan yang kedua online. Online itu kita menggunakan koordinasi melalui WA. Kemudian offline kita datang secara langsung. Kemudian narasumber utama kami yaitu Bapak Basuki Rahmat SPD MAG, yaitu sebagai guru PAI di SMP Negeri 1 Sampit. Untuk aspek yang pertama yaitu mengenai kultur budaya atau manajemen sekolah. Nah, jadi kultur budaya khususnya di SMP Negeri 1 Sampit itu mengalami perbedaan. Ada perbedaan kultur budaya sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi ini berdasarkan keterangan dari narasumber dan juga kita turun di lapangan, memang ada perbedaan. Jadi ketika sebelum pandemi itu anak-anak lebih pintar bersosialisasi. Ketika ada guru menunduk, kemudian mengucapkan salam, saling menyapa. Tapi ketika setelah ada pandemi ini, budaya-budaya yang seperti itu mulai berkurang. Jadi karena mungkin kelamaan di rumah, karena terlalu terbiasa dengan kita menghadap layar kaca, sehingga ketika kita dihadapkan dengan sosial, dengan manusia yang lainnya, maka kita kurang bisa adaptasi di sana. Jadi secara umum, kultur budaya di SMP Negeri 1 Sampit itu mengalami perbedaan, bahkan terjadi penurunan. Karena apa? Karena ada pandemi ini. Kemudian yang kedua yaitu kita mengobservasi yaitu mengenai pembinaan guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Ya, secara umum, jadi pembinaan terhadap siswa atau warga sekolah semuanya itu termuat dalam tata tertib atau aturan. Jadi terdapat dua macam peraturan, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contohnya, ketika tata tertib tertulis itu ada di sana, jadi ada dipasang tentang poin-poinnya, itu adalah tata tertib tertulis. Kemudian yang tidak tertulis yaitu mulai dengan kebiasaan-kebiasaan seperti saling salam, saling menyapa. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibangun sejak lama di SMP 1 Sampit. Ini secara umum untuk seluruh warga sekolah, baik untuk guru, untuk siswa maupun untuk tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ini khusus untuk siswa. Jadi untuk mengembangkan potensi, mengembangkan bakat, mengembangkan minat, kemampuan, dan juga potensi daripada peserta didik itu SMP 1 Sampit itu menggunakan ini kegiatan ekstrakurikuler ini. Ada banyak, ada pramuka, musik, bola voli, seni rupa, futsal, karawitan, tari, pemik, dan lain-lain. Akan tetapi ketika pandemi ini semua kegiatan ini tidak dijalankan karena ya memang peraturan dari pemerintah seperti itu. Kemudian kalau untuk pembinaan bagi guru sendiri ada saya menangkapnya ada dua, yaitu yang pertama MGMP, musyawarah guru mata pelajaran yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten maupun sekolah. Ini khusus untuk guru agama, yaitu memang rutin setiap bulan itu ada MGMP dari guru agama tingkat kabupaten. Karena kalau tingkat kecamatan kurang banyak. Karena satu kecamatan itu ada berapa sekolah kan terlalu sedikit. Kalau kabupaten banyak. Kemudian yang ketiga yaitu PKG. Apa PKG? PKG penilaian kinerja
guru. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi. Jadi guru itu juga ada apa ya, supervisi, ada penilaiannya, ada pengawasannya. Bagaimana kinerja guru selama mengajar. Kemudian yang selanjutnya ketiga yaitu mengenai perangkat pembelajaran guru. Nah, ini penting sekali. Yang pertama tentang KIKD. Adapun KI itu adalah kompetensi inti, merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan. Jadi dalam KI atau kompetensi ini itu mengandung tiga aspek, yaitu aspek afektif atau sikap ya, kemudian yang kedua kognitif atau pengetahuan, yang ketiga psikomotorik atau keterampilan. Jadi khususnya di PAI juga ada seperti ini ya. Kemudian yang kedua yaitu KD. KD itu adalah kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Sama, ini penerjemahan dari KI. Kemudian yang ketiga, jadi dalam penyusunan KIKD itu di SMP Negeri 1 Sambit itu menggunakan acuan ini. Dan Balitbang, di mana setiap satu kali pertemuan itu 30 menit. Nah, ini karena dikarenakan ada pandemi itu. Jadi berkurang setiap pertemuan hanya 30 menit. Waktu yang sangat singkat. Kemudian dilaksanakan 3 kali pertemuan tiap minggu. Per minggu 3 kali masuk, 3 kali daring. Jadi 50%, 50%. Kemudian ketika seorang guru menyusun prota, promosi syllabus dan RPP itu sudah ada acuannya dari peraturan pemerintah yang berlaku. Jadi ketika menyusun RPP dan sebagainya itu sudah ada acuannya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai indikator pembelajaran. Jadi indikator pelajaran ini, indikator pencapaian kompetensi ini berdasarkan wawancara dan juga data yang kami dapat kepada Bapak Basuki Rahmat selaku narasumber itu ada empat ini. Jadi siswa mampu menjelaskan tentang pengertian dasar dari materi yang diajarkan, tentang pengertian. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengamalkan ajaran. Jadi tidak cuma paham teori, tapi juga harus bisa diamalkan pelajaran PAI itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pengamalannya itu tidak cuma sesekali saja, tapi juga membiasakan diri untuk melaksanakan pembelajaran tadi. Ketika sudah paham, kemudian diamalkan. Nah, diamalkan itu tidak cuma sesekali saja, tapi dibiasakan, dirutinkan, diistiqomahkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mampu mengenal pokok-pokok ajaran agama Islam sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad itu secara umum. Jadi secara umum itu PAI itu memperkenalkan ini ajaran pokok agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai materi pembelajaran, jadi khusus untuk PAI atau sekarang istilahnya PABB ya, itu materi pembelajaran itu mengacu pada RPP yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi dalam RPP ini nanti insya Allah saya lampirkan di laporan. Di RPP ini sudah ada materi-materi apa yang harus diajarkan, materi-materi apa yang disampaikan, beserta dengan metode, beserta dengan alat pembelajaran, cara penyampaiannya ada di sana. Nah, ini termasuk strategi metode pembelajarannya ini. Jadi dalam penyampaian materi pembelajaran ini ada penurunan berdasarkan observasi kami ketika di kelas. Karena apa? Waktu 30 menit itu sangat singkat sekali ketika kita gunakan untuk pembelajaran, karena selama ini ketika di SMP 1 Sambit waktu 30 menit itu digunakan untuk mencocokkan atau mengumpulkan tugas. Nah, jadi
untuk penyampaian materi sendiri itu dimaksimalkan secara online. Jadi strateginya apa saja? Yang pertama yang jelas adalah metode ceramah. Jadi ceramah itu guru menyampaikan materi, kemudian peserta didik mendengarkan. Kemudian yang kedua melalui metode pembiasaan. Ini terkait dengan aspek afektif. Jadi kebiasaan baik itu di SMP 1 Sambit itu ada dua pembelajaran, dua mata pelajaran yang mengajarkan pembiasaan terkait aspek afektif ini. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti atau PAI itu, yang kedua PPKN. Jadi pembiasaan ini sangat ditekankan. Nah ini kemudian pembelajaran online. Jadi guru-guru memanfaatkan platform seperti WhatsApp. Ini khusus untuk PAI sendiri, WhatsApp ini adalah alat utama dalam penyampaian pembelajaran karena berdasarkan data wawancara, jadi Pak Guru PAI itu memberikan keleluasaan untuk bertanya jika tidak paham. Bebas, bisa bertanya di WhatsApp kapan saja. Nah, kemudian ini bahan pembelajaran. Misalnya bahan pembelajaran. Jadi pembelajaran PABB atau pendidikan agama dan budi pekerti di SMP menggunakan bahan ajar berupa buku paket. Ada buku paketnya. Kemudian pakai LKS juga sebagai sumber utama serta didukung dari sumber-sumber lainnya. Boleh menggunakan internet, boleh menggunakan YouTube dan lain-lain. Jadi sebagai bahan ajar utama yaitu buku paket LKS. Dan tugas-tugas juga diambil dari sini. Tugas-tugas dari LKS, dari buku paket, tugas-tugas diambil dari sini. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya yaitu poin ketiga yaitu tentang perangkat penilaian peserta didik. Ada tiga aspek. Aspek yang terakhir yaitu perangkat penilaian peserta didik. Jadi secara umum itu ada tiga aspek penilaian peserta didik, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Berdasarkan observasi kami, khusus untuk pembelajaran PAI juga seperti ini. Nah, jadi untuk aspek kognitif, untuk aspek pengetahuan itu pengambilan nilainya ada tiga kriteria ini. Jadi untuk setiap bab dilakukan penilaian harian atau ulangan harian. Kemudian nanti ketika sudah mencapai tengah semester, maka akan dilaksanakan penilaian tengah semester. Kemudian di akhir semester akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Ini juga ditunjang dengan tugas-tugas tertentu. Misalkan dalam LKS ada latihan soal, itu juga diberikan kepada peserta didik yang kemudian untuk dicocokkan ketika tatap muka. Nah, kemudian yang kedua yaitu aspek afektif. Afektif ini diterapkan dengan metode pembiasaan tadi. Seperti misal ketika bertemu dengan guru, salam. Kemudian ketika lewat di hadapan guru, kita merunduk. Berbicara sopan. Berboso dengan bapak ibu gurunya. Jadi aspek pembiasaan ini. Di PAI sendiri juga ada metode tersendiri, yaitu ketika cara mengetahui aspek afektif ini. Contohnya adalah ketika kita digabungkan dengan aspek psikomotorik, yaitu penilaian praktik. Anak-anak disuruh membuat video, misalkan praktik membaca Al-Quran. Nah, itu dari bagaimana cara membaca peserta didik tersebut bisa disimpulkan. Kalau memang peserta didik itu terbiasa untuk membaca Al-Quran, maka otomatis dia akan lancar ketika membaca Al-Quran ini. Jadi metode pembiasaan di sini, maka dibiasakan untuk baca Al-Quran tiap pagi, berdoa tiap sebelum memulai pembelajaran, kemudian sholat 5 waktu dibiasakan tertib. Nah ini metode afektif
dari pembelajaran PAI. Kemudian aspek psikomotorik yaitu ada beberapa ya, ada pilihan praktik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, praktik sholat, kemudian pilihan produk berupa rekaman itu yang dikirim ke laman yang disediakan di internet online secara online. Kemudian penilaian proyek dan penilaian portofolio. Jadi secara sederhananya ya ada kognitif diambil dari penilaian harian, tengah semester dan juga akhir semester yang ditunjang dengan tugas-tugas. Kemudian afektif ini dilihat dari kebiasaan baik ketika online maupun ketika offline. Jadi kebiasaannya gimana? Nah, seperti itu. Sikapnya gimana? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga aspek psikomotorik melalui penilaian proyek atau produk atau membuat video yang kemudian dikirimkan. Contohnya video tayangum atau wudhu nanti. Jadi seperti itu. Kemudian ini saya tampilkan beberapa dokumentasi terkait kegiatan magang kita, kegiatan magang kami di SMP Negeri 1 Sampit. Tidak semua dokumentasi saya masukkan karena keterbatasan waktu, jadi sudah saya lampirkan di laporan. Ini gambar satu, ini yaitu dokumentasi ketika awal kita sowan ke SMP Negeri 1 Sampit, yaitu koordinasi kegiatan magang ini sekaligus penyerahan surat mandat surat tugas dari kampus kepada pihak sekolah. Nah, ini. Dan ini kebetulan saat ini kepala SMP sedang tidak ada karena memang beliau memegang 2 sekolah. Jadi ketika sudah di atas jam 9 beliau sudah ke sekolah lainnya. Dan pada saat ini ternyata sekolah SMP Negeri 1 Sampit ini sedang melakukan renovasi gedung ruang guru, sehingga cukup agak repot karena berkas-berkasnya dipindah semua sehingga ya agak repot. Kemudian ini yang gambar 2 ini adalah kegiatan pembukaan praktikum magang 1 bersama guru-guru dan bapak dosen. Nah, ini adalah lapangan sekolah ya. Ini ketika offline peserta didik itu melakukan upacara di sini ketika offline. Ini ketika online tidak ada upacara. Nah, seperti itu kondisinya. Kemudian ini adalah gambar tentang ruang kelas, yaitu lorong kelas. Ada banyak kelas karena kelas 7, 8, 9 kita cukup bersih. Nah, ini ketika kita melakukan observasi di kelas. Jadi ini Pak Basuki dan ini anak-anak peserta didik. Jadi bayangkan waktu hanya 30 menit, waktu yang sangat singkat untuk melakukan proses KBM seperti ini ya. Hanya untuk mencocokkan tugas saja dan mengumpulkan tugas. Kemudian ini yang menarik. Jadi ternyata di setiap sekolah, di setiap kelas itu ada anak yang bandel mesti. Nah, ini makanya dilakukan pembinaan oleh Bapak Basuki terhadap anak-anak. Ini seingat saya karena tidak mengerjakan tugas. Diberi tugas tidak dikerjakan, maka disuruh maju ke depan sebagai bentuk pembinaan dari Bapak Guru kepada peserta didik. Nah, ini adalah kelompok kami berseri-seri foto di depan sekolah, di depan SMP Negeri 1 Sampit. Ini dilakukan setelah pembukaan magang 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.